Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan berikut kami akan sajikan beberapa fakta menarik tentang Capres dan Cawapres tahun 2024. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dulu, keduanya dikenal dekat, kini jadi saling sikut berebut suara masyarakat. Nama Prabowo Subianto hadir dalam barisan pengusung Anies Baswedan melawan gubernur sebelumnya yang kembali mencalonkan diri, Basuki Cahayapurnama. Lepas dari semua dinamika yang terjadi, dukungan dari Partai Gerindra sangat kuat dan berhasil membawanya menjadi kepala daerah DKI Jakarta hingga masa jabatannya selesai. Dulu serasi, kini berkompetisi. Debat yang dilakukan ini sekaligus jadi langkah berikutnya pada kontestasi Pilpres tahun 2024 yang rangkaiannya telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Secara resmi, Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Kemudian Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Interaksi yang menyita perhatian jelas adalah antara Prabowo dan Anies, sebab mereka yang dulunya serasi saling mendukung kini harus dipertemukan pada debat dengan posisi setara. Sebagai calon presiden, kualitas keduanya jelas tidak lagi perlu diragukan, karena masing-masing memiliki capaiannya sendiri. Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Pasangan ini telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Rabu kemarin, 19 Oktober tahun 2023. Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik. Ia pernah berada di posisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berikut sederet fakta menarik tentang Mahfud MD. Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta. Mahfud merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional bagi pasangan calon Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada Pilpres tahun 2014. Namun saat itu dia mengundurkan diri sebelum Prabowo dinyatakan kalah dalam kompetisi politik itu. Ganjar Pranowo. Sebelum dikenal masyarakat luas dengan nama Ganjar Pranowo, sosok Gubernur Jawa Tengah ini dahulunya bernama Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan. Lalu ketika memasuki masa sekolah, orang tuanya mengganti namanya dengan Ganjar Pranowo dengan alasannya orang tuanya khawatir jika anaknya selalu dekat dengan kesedihan karena memakai nama Sungkowo. Muhaimin Iskandar menjadi penulis buku. Beberapa buku yang pernah ditulisnya antara lain Melampaui Demokrasi, Momentum untuk Bangkit, dan masih banyak buku yang lainnya. Gibran Rakabuming Raka tak hanya mendaftarkan diri sebagai kader PDIP. Gibran juga mengaku siap mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dalam Pilkada tahun 2020 lalu. Tanpa ragu, Gibran lantas mencalonkan diri bersama sang wakil, Ahmad Purnomo, sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di Pilwakot Solo. Keduanya terpilih dan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo pada tahun 2021 lalu. Jadi cawapres termuda. Baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, isu soal pencalonan Gibran sebagai cawapres pun muncul di pertengahan tahun 2023. Meskipun sempat menepis kabar tersebut, namun akhirnya Gibran dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 mendatang. Menariknya, Gibran kini menjadi cawapres dengan usia termuda di antara cawapres lainnya, yaitu masih berusia 36 tahun. Nah, itulah fakta-fakta menarik seputar Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024.